بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin. Kita lanjut ke pembelajaran tematik tema 6, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran kedua dan ketiga. Adapun materi yang akan dipelajari hari ini yaitu 1. Fungsi sumber daya alam di sekitar. 2. Membaca kisah Patih Gajah Mada. 3. Cara membuat puisi. 4. Keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, sumber daya alam yang ada di sekitar. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi sumber daya alam di sekitar. Fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dengan berbagai masyarakat yang tinggal di dalamnya. Di samping itu, Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang sangat luas. Akibatnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Apa manfaat sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kalian? Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati. Sedangkan sumber daya alam dari hewan disebut dengan sumber daya alam hewani. Fungsi dan peran sumber daya alam nabati. Sebagian besar sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman budidaya pangan, sandang, bahan baku kayu olahan, dan obat-obatan. Sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan. Sumber daya alam nabati sebagai tanaman budidaya pangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tanaman sebagai sumber karbohidrat seperti ubi, padi, jagung, dan kentang.
Tanaman sebagai sumber lemak antara lain kacang tanah, kelapa, dan kelapa sawit. Tanaman sebagai sumber protein diantaranya adalah kedelai, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lainnya. Adapun tanaman yang merupakan sumber vitamin yaitu sayur-sayuran. B. Sumber daya alam nabati sebagai budidaya sandang. Sumber daya alam hayati yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan sandang atau bahan pakaian. Antara lain adalah serat rami sebagai bahan dasar rayon, kapas sebagai bahan dasar katun, dan serat sisal sebagai bahan dasar linen. Seiring dengan berkembangnya teknologi, inovasi sebagai bahan dasar kain dari tumbuhan didapat juga dari serat nanas dan pisang, serta tanaman-tanaman yang memiliki kandungan selulosa atau serat tumbuhan yang tinggi. Pakaian yang asalnya dari bahan tumbuhan biasanya memiliki nilai jual yang tinggi karena produksinya yang terbatas dan perlakuan bahannya yang khusus. Selain itu, pakaian dari bahan tumbuhan mempunyai sifat-sifat yang hampir sama, yaitu kuat, mudah kusut, padat, dan tahan penyetrikaan. C. Sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Sebelum manusia mengenal perkakas rumah tangga dari besi, aluminium, dan sejenisnya, manusia telah memanfaatkan berbagai jenis kayu sebagai bahan baku untuk menopang kehidupan. Pemanfaatan kayu olahan digunakan untuk pembuatan mebel, seperti kayu jati dan kayu-kayu lain yang telah dibudidayakan dari hutan, seperti meranti, rotan, rasamala, dan bambu. Sumber daya alam nabati sebagai bahan obat-obatan. Selain digunakan sebagai bahan sandang, pangan, bahan baku, tanaman sebagai sumber daya alam nabati bagi manusia juga dapat digunakan sebagai obat-obatan. Tanaman yang digunakan sebagai bahan obat-obatan biasanya dikenal dengan istilah apotek hidup. Tanaman-tanaman ini misalnya kumis kucing, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Fungsi dan peran sumber daya alam hewani bagi kehidupan. A. Perikanan. Perikanan merupakan sumber makanan bagi kehidupan manusia. Selain itu juga sering dimanfaatkan manusia sebagai sarana hiburan, misalnya dengan memancing ikan, baik itu di perairan darat ataupun laut. Hasil laut juga dimanfaatkan sebagai aneka kerajinan. B. Peternakan. Peternakan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Sumber daya alam hayati peternakan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Peternakan dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Peternakan potong dan kerja. 2. Peternakan perah. 3. Peternakan unggas. 4. Aneka satwa. Materi selanjutnya adalah membaca kisah Patih Gajah Mada. Nah, teman-teman bisa buka bukunya halaman 91. Patih Gajah Mada. Gajah Mada berarti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Ia memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara, dan karena kemampuannya, Gajah Mada diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara yang bertugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Gajah Mada adalah seorang pahlawan dari Majapahit yang bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara.
Gajah Mada merupakan pahlawan yang tegas dan pintar dalam menyusun strategi perang. Hal itu terbukti ketika Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan besar seperti pemberontakan Kuti yang dipimpin oleh Rakuti yang terjadi pada masa pemerintahan Jayanagara tahun 1309 sampai 1328. Pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti termasuk pemberontakan yang berbahaya karena berhasil menduduki ibu kota Majapahit sejak itu. Saat itu, namun dengan cerdik, Gajah Mada menyusun strategi sehingga pemberontakan Rakuti dapat ditumpas. Sejak keberhasilan Gajah Mada menumpas pemberontakan Rakuti, karirnya makin menanjak. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih pada pemerintahan Jayanagara. Ia menjadi Mahapatih atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaan. Ketika pengangkatan sebagai patih, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah ini tercantum dalam serat Paparaton atau beberapa kalangan menyebutnya sebagai Kitab Paparaton. Dalam sumpah itu dijelaskan bahwa Gajah Mada tidak akan menghentikan puasanya sampai ia bisa menyatukan Nusantara di bawah kedaulatan Majapahit. Sumpah Palapa bukan hanya isapan jempol Gajah Mada. Semua yang ia sumpahkan memang dilaksanakan dengan baik. Terbukti bahwa saat itu wilayah Majapahit meliputi seluruh wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga Nusantara. Oleh karena itu, Muhammad Yamin menyebut Majapahit sebagai sebutan negara nasional kedua di Indonesia. Kisah Gajah Mada ini tidak akan terlupakan oleh sejarah. Kesungguhan dan kegigihan Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara merupakan suatu pencapaian yang sangat bagus dan tidak akan dilupakan oleh sejarah sebagai kemegahan Majapahit pada waktu itu. Nah, teman-teman, itulah kisah dari Patih Gajah Mada. Kita lanjutkan ke materi membuat puisi. Nah, teman-teman, perhatikan puisi Mahapatih Gajah Mada. Nah, teman-teman, bacalah puisi yang berjudul Mahapatih Gajah Mada ini. Terus, teman-teman, salinlah puisi tersebut di buku. Nah, perhatikan baris kata-kata pada bait pertama. Kemudian teman-teman gantilah beberapa kata di setiap baris dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang ada dalam bacaan atau kata-kata kalian sendiri yang memiliki makna hampir sama seperti puisi tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman lakukan hal yang sama untuk bait-bait berikutnya. Setelah selesai, bacalah kembali keseluruhan puisi kalian. Nah, ini untuk latihan teman-teman di rumah ya, tidak perlu dikumpulkan. Keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud meskipun wilayahnya tidak seluas yang dicita-citakannya.
Nusantara terdiri atas berbagai suku bangsa, sehingga usaha untuk menyatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu tidak mudah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, di antara kalian pasti memiliki suku yang berbeda-beda, bukan? Nah, ada yang dari suku Jawa, Bugis, Banjar misalnya kan. Ya, pasti teman-teman sudah mengetahuinya ya. Oh, saya dari suku Bugis, saya dari Banjar, saya suku Jawa, saya suku Sunda, dan lain sebagainya. Seperti itulah contoh suku dan budaya di lingkungan sekitar kita ya. Pastinya ada suku lain yang tidak Ustazah sebutkan. Tadi Ustazah sebutkan itu hanya 3 atau 4 suku ya. Seperti itu. Sumber daya alam yang ada di sekitar. Usaha keras Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki banyak jenis sumber daya alam yang kaya raya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari sumber daya alam yang ada di sekitar. Contohnya seperti air, tanah, dan udara, serta segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Sumber daya alam dapat juga berupa bentang alam, misalnya sungai, danau, tanah persawahan, tanah hutan, dan rawa. Pada setiap sumber daya alam terdapat sumber daya alam yang berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggal kalian. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Apakah manfaat dari tiap sumber daya alam tersebut? Catatlah sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kalian dalam bentuk tabel seperti berikut. Contoh sumber daya alam nomor 1 ya, sumber daya alamnya air, terdapat di sungai. Manfaatnya untuk mengairi sawah. Nah, begitupun selanjutnya ya. Dikerjakan sampai selesai ya. Sekaligus menjadi tugas teman-teman untuk hari ini ya. Jangan lupa setelah dikerjakan difoto dan dikirim ke Ustazah. Nah, teman-teman, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga teman-teman mudah dalam memahaminya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.